Ini mau kemana Pak? Mau ke SMA, Pak. Acara apa ini? Demo Kaitan tentang? tentang penerimaan siswa khusus warga dari 7. Oh, itu nanti ya? Ya, Berarti ada sebagian anak-anak yang tidak diterima di SMA Negeri 1 dari 7. yang pasti keberatan lah untuk semua warga kecamatan dari 7, Pak. Ya, nanti sama-sama kalau ditanya. Terima kasih Pak Ketua Forum. Ya. Pak Kowo, boleh komennya Pak Kowo? Bukan demo ya, audiensi ya. Intinya ketika ada sekolah, salah satunya sekolah, kita diurutkan sama pemerintah, warga itu harus bersekolah ya, ya. Kalau warga sekolah jauh, masyarakat kami ada yang miskin, ya ada yang tidak miskin, ada yang paling miskin bahkan ada. Lingkungan sekolah kita ada, karena masih tidak boleh sekolah di SMA 1 dan 7 wilayahnya itu doang masalahnya. Kalau toh nggak bisa, masyarakat harus jauh tahu sendiri dan sekarang yang intinya punya modal itu orang, makanya kami ini mau berangkat ke SMA 1 dan 7 ya, para kepala desa perwakilan dari rakyat. Oke. Kami dari kecamatan, Pak Kepala itu merespon bagaimana ada keresahan di masyarakat wilayah Kecamatan Jati 7, di desa-desa Kecamatan Jati 7, bahwasanya dari proses penerimaan murid baru yang katanya itu berdasarkan domisili tahap ke-1 mungkin ya. Ya, tahap ke-1, karena nanti ada tahap berikutnya juga, pertanyaan keresahan, menimbulkan keresahan tersebut. Cuman, bagaimana namanya, mungkin rekan-rekan kepala desa juga belum tahu prosesnya seperti apa, apakah namanya domisili itu mengkhususkan Jati 7, yang kemarin tidak masuk itu seperti apa nih prospek ke depannya untuk sekolah di sini, di SMA Jati 7. Hormati, pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Kecamatan Jati 7 yang pada saat ini diwakili oleh Cam ke Pak Kapolsek Kecamatan Jati 7 yang telah memfasilitasi dalam kegiatan hari ini di SMA 1 Jati 7 yang penuh perhatian untuk peningkatan pendidikan di Kecamatan Jati 7 pada khususnya. Kami informasikan bahwa dalam penerimaan peserta didik baru SPMB SMA tahun 2025-2026 itu ada 4 jalur. Yang ke-1 jalur domisili. Di sini untuk jalur domisili, meskipun jalur domisili sama aja dengan zonasi pada tahun yang lalu. Jadi siapa peserta didik atau calon siswa yang rumahnya dekat dengan lingkungan sekolah, itu yang diprioritaskan. Itu jalur domisili. Dan pada saat ini maksimal sampai 2 km untuk jalur domisili, di mana dalam jalur domisili ini untuk Kecamatan Jati 7 ada irisan, yaitu tetangga kecamatan, yaitu Kertajati, Ligung, dan Tugdanar. Itu yang sudah dibuat dari sistem dari Provinsi Jawa Barat. Itu 35%
dari jumlah kuota di SMA 7 yaitu 432 sebanyak 12 rombongan belajar itu sudah maksimal, karena untuk SMA itu maksimal 12 rombongan satu tingkatan, dan untuk SMK maksimal 24 rombongan satu tingkatan, dan kelas 10, 11, 12 maksimal 36 rombongan belajar. Itu tidak bisa ditambah rombongan belajar, dan juga satu kelas maksimal 36, tidak boleh ditambah, karena kalau ditambah itu tidak akan masuk di dapoliknya dan nanti bosnya akan bermasalah. Jadi jumlah rombel maksimal satu angkatan 12 dan jumlah siswa 36. Di jalur domisili 36%, jalur afirmasi 30% dari 432. Kemudian jalur mutasi anak guru 5%, yaitu jalur pindahan dan anak guru. Bahwa SMA Jati 7 mulai tahun ini itu dijadikan sebagai sekolah penyangga untuk SMA untuk Kecamatan Kertajati. Kenapa sebagai penyangga? Karena di Kertajati tidak ada SMA. Namun dengan penyangga ini tidak mengurangi kuota yang seharusnya yang 36 per kelas, dan sampai sekarang itu yang sudah masuk itu 13 siswa untuk penyangga dari Kertajati. Nah, sini kuota 35%, itu persyaratan untuk jalur domisili itu ya kartu keluarga, bahwa calon murid yang bersangkutan telah berdomisili yang paling singkat 1 tahun. Kalau kartu keluarga tidak ada domisili, hanya itu harus ada di kartu keluarga, meskipun ya misalkan domisili mengikuti saudara. Ini untuk ya jalur ya domisili. Bahkan untuk pendaftaran kan itu boleh langsung secara mandiri oleh siswa, karena itu online kan, bisa HP, bisa komputer, bisa dari sekolah asal melalui operator SMP, bisa juga yang di sini SMA D7 dibantu oleh operator oleh panitia. Yang kami tanyakan itu tentang peraturannya. Peraturan yang mengatur bahwa sistem zonasi itu jaraknya hanya 2 kilo. Ini aturan kaku Pak, aturan kaku menurut saya. Asalnya perbedaan. Jadi gini ya. Domisili dengan zonasi itu wajib. Sistem bisa Kalau terobah, Pak. domisili ini SMA 1 dari 7 Pak. Iya. Kenapa tidak warga dari 7 itu? Yang Domisili jangan situ. dari 7. Dia jangan sangkut pautan dengan donasi. Kalau nggak ada undang-undangnya yang mengatur, kenapa tidak? Bapak yang kepala sekolah harus bisa lah. Bijaksana dong. Kebijakan. Bukan undang-undang yang mengatur, kan bukan sekolah yang menentukan, yang Bukan masuk sekolah, Bapak juga bilang itu sama dengan donasi kan? Terus kami datang ke itu nama. Jadi Itu Bapak bilang domisili, tapi sama aja dengan donasi. Berarti Bapak yang menentukan berapa kilo itu. Masuk buat donasi ada yang nama. Kalau domisili mah itu gitu. Udah Pak, pindah aja Pak ke 7. Penting saya kelola, terus. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya ingin jadi dibahas Bapak. Minimalnya dari 15 desa ini, kalau bisa banyak-banyak 10 orang, hanya 150. Cuma 33%. Pak, maaf ya. Kita datang ke sini, ini mohon maaf Pak, ini kepala desa tadi seperti itu karena apa? Walaupun presiden tanggung jawabnya besar, tapi pertama masyarakat itu nggak akan datang ke Bapak ataupun ke presiden. Ke kepala desa, adanya di Jati 7, sekolah ini ya buat orang Jati 7. Betul. Harus itu. Kita di sini aja bukan cuma 1 di 7. tolong gitu. Ya, jangan menghargai yang lain. Saya datang terlambat, tapi saya menyimak tadi. Kebutuhan Jati 7 saya tanya, berapa sih Pak siswa Jati 7 ini SMA? Untuk D7 Berapa? 432. 432. Bapak di sini dibagi. Jati 7 ada 15 desa. Kira-kira kebagian nggak semua Pak? Bagian. Apa ini ya? Bentar, ini kita nyari solusi. Nyari solusi. Saya tidak menyalahkan. Kita simpel saja. 430 dibagi 15 desa. Berapa? Saya yakin kebagian semua. Nah, setelah itu baru kita masuk. Supaya ada persaingan prestasi murid, ya kasih di situ buat prestasi berapa,
Kalau ternyata di situ 430 ternyata Jati 7 itu ada 500 sekian, ya silakan berlomba. Berarti yang sisanya tidak masuk kalau prestasi di situ tidak memadai. Nah kalau di Jati 7 sudah cukup, masih ada sisa, silakan hargai Kertajati. Ya sekarang Bapak menghargai orang Kertajati berarti tidak menghargai orang Jati 7. Jelas. Benar enggak? Katanya Bu, Ibu nih. Untuk Jati 7 tuh. Ibu sama Ibu. Pernyataan saya seperti itu, benar enggak menurut Ibu? Benar Bu. Kalau Bapak mau ngacu ke aturan, oke kita bisa ubah aturan, tapi kami izin akan saya demo. Demo pasti. Apa seorang guru kayak gitu Pak? Jangan jadi penjilat ke bawah. Ini kita ke bawah penjilat ke menyampaikan itu sebelum terjadi. Kalau guru kencing berdiri, ya kita berlari. Ya sama ini pakai kaos Pak. Mau salah, mau saya masyarakat biasa. Itu Pak. Jadi kalau kita bahas aturan, saya yakin di sini nggak ada solusi. Nggak ada. Tapi kalau yang saya sampaikan tadi, kira-kira bijaksana tidak? Bijaksana bagus. Bapak mewakili pihak berwajib mau demo. Pak Sekcal, Kondusif aja aman. saya Pak dulu Minimal yang sekolah di SMP, bahkan di sini kalau yang katanya ada 30% di rekan saya. Jadi dulu di sini Pak. Dulu Pak Mamat almarhum teman saya Pak. Iya, kalau 10 orang satu desa. Dulu. Nah ini kan Pak, banyak Alhamdulillah. Pak Kowo, ada yang lebih guru murah. nama polisi tentara teh nyari hati, ay guru aya kuota polisi eueuh tah jeung tentara. Nah kira-kira kalau misalkan seperti itu, Eueuh jatah jang Pak Sekcal, setuju nggak kita? Guru aja lain. Aya guru mah kuotana Emang bangun di guru Pak. Setuju tidak? Kira-kira kalau pernyataan seperti itu, Bapak tadi saya sampaikan. Bapak nyampaikan Kertajati tidak punya SMA. Ya udah itu mah urusan Pak Sekcal. Pihak Kertajati kan ngaju ke kabupaten buat bentuk SMA lah. Ya kayak gitu Pak. Jangan dijadikan satu alasan yang kira-kira aturan tersebut membuat permasalahan. Kira-kira gimana? Setuju tidak? Setuju lah. Nah, aturan yang sudah bertelaga. Kalau Ah. memang pakai aturan langsung aja ubah Pak tadinya masuk kebijakan Pak sekarang jadi Aceh Pak. Kepala sekolah. Kebijakan Pak. Jangan pakai aturan. Pak, ini kita udah diskusi ini. Harus sih gitu kan. Kita udah diskusi. Ya tinggal bikin kesimpulan. Bapak punya pimpinan. Ya tinggal sampaikan. Nanti keputusannya bagaimana? Yang jelas solusi permasalahan ini itu tadi ya sudah buat Memang yang dulu. kalau SMA itu bukan ke Bupati, ke Pak Gubernur ya. Ayo syukur. Kepala sekolah masih Pak. Terus Bapak mau mulai dari sekolah lagi. Kalau ada yang mau di sini, kalau terjadi permasalahan, Saya mau pindah kemana saya tidak masalah Pak. Dia tahu mau pensiun. Juga kan. Tadi kenapa jadi berapa? Iya. Bikin sebel Pak kalau kami sebel. Harus kebijaksanaan dari pimpinan Bapak masuk kelas terlalu kaku. Kebijakan Aku di mana, Pak? Teman-teman mau pensiun, atur sendiri gitu. itu mungkin terakhir dari saya. Kepala sekolah goblok Mohon itu. izin, Pak Sekca, saya tidak biasa menyaksikan Ini satu berapa, permasalahan yang dibahas Besok kan soal begini lebih parah kan Tidak parah. ribut-ribut. Masa itu mau jawab akan disebut ke sini. Kan kami itu di awal terutama Pak, masyarakat datang lalu protes ke kepala desa. Jadi sebelum ada solusi jangka panjang, mungkin yang paling penting adalah bagaimana solusi jangka pendek kepada warga yang memang sudah demo ke masyarakat karena jumlahnya tidak masih bisa ditangani. Harusnya ya di awal ada 10 orang. Kan tadi saya dengar bahwa pihak sekolah itu bisa validasi ya, verifikasi dan validasi. Mungkin kita fokus kepada masyarakat kami yang betul-betul membutuhkan bantuan saat ini. Karena kalau untuk merubah kebijakan kita bisa bayangkan berapa lama, ya kan? Sedangkan yang paling utama adalah bagaimana bisa duduk bersama dengan bapak-bapak lalu mencari solusi untuk yang minimal yang 10, lalu ada beberapa rekan yang lain yang bisa bapak arahkan, bapak bantu di gelombang berikutnya bisa masuk karena kan di sana juga ada poin bisa diverifikasi dan validasi oleh pihak sekolah. Terus kalau menurut saya juga biawak seharusnya didomisili di
bisa masuk, ya kan Pak? Ya, pokoknya kalau kecamatan dia 7 harusnya masuk. Mungkin ada Iya, minimal kebijakan di zona yang tersebut. satu itu Itu tadi. poin yang pentingnya sih yang menurut saya, karena ketika bicara merubah kebijakan malah nanti tidak ada solusi yang tercepat. Mungkin bisa ada anak SMP yang hidupnya sama makolot di bahasa Jawa sudah nama lain ibunda lain bapaknya ibunda di kemana ke Banten bapaknya di kemana ke dagang gunjing di kemana kakak apa ceri dari sebenarnya sama kita terima nah sekarang teh disuruh kemana sebetulnya itu asli itu buka ceritanya luka dua teh ayah deui eta dalam prestasi bagus nomor dilapor bagus eta dalam ranggi dalam bahasa orang nama kade tumbak kecelakaan borong tumbak motor itu bisa tumbak di jalan asal diatur ke sekolah SMP tapi lumayan prestasinya terus kata 5 pokoknya sebenarnya suka undangan nah kata Pak pingsan ke sampul 5 kali lebih Pak dan kali lebih nyeri Pak tapi ya ayo kumah dari kalima pokoknya menghadapkan kabinet kadong dua kilo 3 listrik listrik antara jadi wangi dengan paten kan saya aneh jonasi jarak. nah tapi ternyata saat dekat tadi kan kata Bapak bukan jonasi domisili cuma disesuaikan dengan jonasi yang sama domisili itu Pak kalau SMA itu ya untuk dia itu dulu sekarang ada 10 orang rata-rata perempuan nah saya kan sampai ngomong di siap yang panitia di sini kenapa? Karena tekanan Pak yang saya ingin itu kebijakan itu benar-benar bijak bukan dari atas ke bawah dari bawah ke atas Pak dulu itu yang kita itu ketika masyarakat di sekolah susah sekarang masyarakat di sekolah susah yang menerima ini yang sangat saya tidak setuju Pak jadi bagaimanapun juga masyarakat itu juga memerlukan dulu masukan ada pun hal-hal lain yang sifatnya misalkan dengan aturan yang kaku itu ini pasti ada jalan solusi tadi kan Bapak tidak bisa ada bos tidak bisa ada apa tapi ketika ada kebijakan ada penambahan penyangga yang sekian puluh orang katanya ada ini kan bingung kami itu hampir 90% perempuan yang diterima di sini itu seolah-olah di sini itu sudah diposkan kalau enggak dana misalkan berligung kalau enggak berligung enggak kemana memang tidak paksaan tapi yang namanya anak siswa itu kalau sudah didoktrin seperti itu enggak dilepas sama rumah itu ya syukur kalau misalnya enggak ada apa-apa yang bisa langsung pindah kemana itu jadi masalah tetapi yang bikin masalah itu yang orang tua akhirnya sakit akhirnya gimana sekolah juga enggak jalan itu yang sangat saya khawatirkan makanya ketika tadi Pak Haji ini mengatakan coba dipilih dulu itu 107 kali kalau memang di kecamatan lain nggak ada udah jangan ada kecamatan lain kita berikan ada pun misalkan kecuali tujuannya sudah pas dan yakinlah ketika keluar dari SMP itu udah semuanya masuk sini Pak ada yang lain misalkan di desa Jawa ada sekian orang di desa ini sekian orang kalau hitung secara real insya Allah udah bakal saya nggak bakal lebih di sini Pak kalau di sini kalau kita jangan munafik sama kebijakan sama saya dengan kepala artinya adil itu bukan berarti harus jujur dengan aturan yang ada itu jangan Pak terima kasih. Bagaimana untuk murid-murid yang tidak masuk sekolah sana sekolah sini jadi stres siapa yang akan tanggung jawab? Bapak mau ikut tanggung jawab? Kalau nggak masuk ke sana nggak masuk ke sini stres Pak anak tuh beban pikiran itu rendah beda dengan orang tua harus dipikirkan itu tanggung jawab moralnya tuh kalau stres siapa yang tanggung jawab? Bapak ikut tanggung jawab enggak? Kami Pak yang di lapangan di balai desa mungkin itu Pak kaitan dengan aturan jangan sampai baku lah minimal utamakan dulu sama seperti saya utamakan desa saya dulu Pak masyarakat saya dulu sebelum ke desa orang lain masa Bapak enggak bisa kan itu mungkin prinsipnya udah dicontohkan sama presiden kita aturan besok berubah Pak sekarang tuh yang penting kena sasaran itu Pak ada simulasi atau sili Pak kalau donasi yang pernah kita ketahui itu karena ada jarak 12,5 nah kalau sistem domisili itu kan jelas ambil administratif Pak jadi kalau domisili orang yang dituju itu punya hak Pak dan seperti itu nah tadi kalau Bapak menyampaikan yang jalur afirmasi itu kan 30% berarti hampir 129 orang yang akan masuk jalur afirmasi sudah itu lupa afirmasi diusahakan orang itu masuk Pak gimana caranya prestasi satu iya Pak ngerti Pak cuma gimana caranya yang tidak masuk yang belum masuk bisa masuk Pak itu di sisa yang 30% iya 30% nah terkait tekniknya seperti apa akan ikuti Pak itu solusi berapa kali seperti itu tadi Pak kita pentingnya religi 7
Kalau sistem seperti itu, saya kira akan seperti ini masalah terus Pak. Akan seperti masalah ini terus. Jadi harapan kami, yang sisa yang belum masuk ke sini, gimana caranya, seperti apa caranya bisa masuk Pak. Itu aja. Kepala desa Pak. Kalau Bapak nggak kerja, cuma ngatur aturan. Kalau kepala desa aturan dan kebijakan Pak. Itu Pak. Masa di sini nggak bisa diterapkan kebijakannya? Yang kami minta, kami ini minta buat untuk kepala desa, untuk rakyat kami Pak. Apalagi yang miskin Pak, yang sekolahnya kalau jauh, gimana ekonominya? Sampai ke situ Pak, kepala desa mikirnya tuh. Jadi tolonglah, ini semua kepala desa atur kebijakan Bapak, jangan keaturan Pak. Minta kebijakannya supaya wilayah J7 ini desa-desa masuk semua yang minat ke SMA dari 7. Merasakan apa, harus merasakan kami Pak. Tolong. Kalau berpegang kepada aturan, nggak bakal ada ujungnya Pak. Presiden tadi yang katakan sama teman saya bisa mengambil kebijakan yang paling tinggi. Masa kita, untuk rakyat kita nggak bisa? Tolong Pak pikirkan. Kalau Bapak sekarang aturan, yakin ini nggak akan bisa. Karena letaknya di itu Pak. Kami juga kalau SMA ini di Kertajati nggak bakalan Pak. Terakhir Pak, kurang data warga urang, budak mulai sekolah kajian urang data Keluar SMP. keluar SMP mulai niat kajian niat ke SMA 1 ketika di dia diterima yuk urang kumacarana terus itu intinya urang data terus mikirkan kota-kota nawan ke satu penting warga urang niat sekolah kajian bisa sekolah untuk sekolah dan tidak bisa asup kajian bapak itu masih ramekan pusing-pusing teuing pusing dari kubu 12 tahun lain Pak, istilahnya, dan insya Allah kami koordinasikan dengan panitia, dengan KCD, dengan pemerintah provinsi Jawa Barat, karena bagaimanapun kami tidak bisa menentukan si A, si B, si C, tapi harus terdaftar secara online, harus terdaftar di Dapodik. Apalagi sekarang kalau tidak terdaftar di Dapodik, nanti ijazahnya juga tidak ada, gitu. Nanti saya koordinasikan dengan panitia dan dengan dinas. Selain tahapan tadi kan sebenarnya murid itu bisa mendapat sendiri. Jadi gini solusinya, data yang tadi dipastikan mereka sudah daftar melalui aplikasi. Jadi yang paling utama. Nah, maksudnya dicek. Tidak ada penolakan kalau pendaftaran mah ya. Jadi daftar dulu nih kan ada gelombang Besok. Nah ini minta dibantu. Jadi kalau seandainya ada kekurangan ini itu terkait administrasi dan sebagainya, ya minta dibantu, maksudnya diluruskan. Bisa daftar. Enak, kamu ini juga harus daftar di sini, harus begitu dibantu, jangan sampai ditolak. Ini harus dibantu, harus bisa masuk Pak, bagaimanapun caranya. Ini itu saja tuntutan dari kepala desa sama dari Juma. Gini Pak, soalnya tidak tutup mata ya. Di desa saya juga ada yang mustahil tidak masuk tapi masuk. Nah ini karena kemungkinan kehebatan gurunya waktu di SMA atau di MTS itu yang bisa bagaimana mengkoordinasi anak itu. Jadi akhirnya kan jadi kesembuhan sosial. Ini ada semacam juga ada. Maksud Pak Kubiawan begini Pak. Jadi yang cerita ke saya, jadi ada siswa yang tadinya mau daftar, lalu mungkin karena kuota pendaftaran di sini sudah banyak, lalu diberi saran. Udah sarannya lebih baik masuk ke sekolah A, B, C yang lain gitu. Nah sedangkan anak ini datang sendiri lalu tidak punya keberanian sehingga dia merasa bahwa dia ditolak. Padahal maksudnya diberi saran. Nah mungkin ke depannya ketika anak datang mau daftar ke sini minta tolong dibantu saja masuk ke aplikasi untuk pendaftaran bahwa pilihan pertama adalah sekolah ini. Kan nanti kan itu memang ada penjaringan melalui aplikasi, tapi yang paling utama yang kami harapkan adalah kebijakan secara nurani dari kita semua di sini. Mungkin Bapak nanti verifikasi validasinya bisa membantu kami karena jumlah anak yang saat ini betul-betul butuh bantuan bapak-bapak untuk sekolah di sini tuh Bapak bisa lihat yang dari Biawak itu yang tadi Bapak aku sampaikan itu butuh bantuan Pak. Memang
satu ada orang sulit, tidak mungkin sekolahnya jauh, dan rata-rata itu perempuan. Jadi mungkin tolong Bapak periksa kembali anak-anak ini, lalu minta kebijakannya bagaimana caranya. Kami dibantu supaya warga kami bisa sekolah. Jadi setelah saya pahami, menurut saya ya Pak ya, Bapak memang kaku dengan aturan tadi, dengan persentase kan. Satu, kedua udah masuk kan dari klaster 1, klaster 2 kan ya, sampai ke klaster 3 sekarang yang terakhir. Artinya begini Pak, kami masyarakat Jati 7 intinya itu kan persentase bisa di ini Pak ya, bisa artinya persentasenya nggak full sekian kan, 29 juga berarti masuk 30 kan atau lebih. Artinya begini, kuota sisa masyarakat desa desa kecamatan Jati 7 tolong masukkan bagaimanapun caranya Pak. Karena kuota ini kan baru penerimaan, belum mengeluarkan istilahnya kelulusan. Artinya diterima tidaknya. Artinya masuk aja semua ke pendaftaran, kami yang di Jati 7 nanti bisa saja kan dari yang non zonasi dan sebagainya kan tidak diterima Pak. Artinya utamakan Jati 7 dulu. Intinya begitu Pak. Prestasi yang 130 orang siswa itu diminta oleh Bapak Ibu Kades itu dari masyarakat kita Jati 7. Nah, intinya sisanya bisa nggak tuh kira-kira harus bisa? Harus. Kalaupun lebih geser yang lain Pak. Iya. Jadi untuk menilai prestasi, nilai alamat orang kecamatan Jati 7. Utamakan yang sang-sang untuk kita dulu Pak. Digeser-geser SMA 1 Pak. Dari ngendong di SMP 2 tahun. Kalau begitu. Ngendong di SD. Berapa tahun baru pindah ke sini, sekarang udah gede mau disingkirkan kita. Kamu kan tahu ya siapa yang masalahnya kita jadi butuh Pak. Bapak mau pendatang. Jadi itu kan kuotanya banyak, Bapak Ibu ya, banyak. Insya Allah yang kemarin tidak diterima melalui jalur di tahap yang pertama, itu akan insya Allah akan diterima di tahap yang kedua. Itu udah piraku lulus SMP, MTS udah bisa macam-macam sama. Insya Allah. Tapi kan yang menentukan itu kan bukan kami Bapak Ibu ya. Mohon diketahui yang menentukan kelulusan itu bukan kami. Betul Bu, tapi kalau setelah siswa tidak diterima di sekolah ini semuanya terus stres, siapa yang tanggung jawab? Langsung dari sekolah dengan tadi. Saya juga warga sini Pak. Ya justru menerima keluhan dari tetangga saya. Ya Pak, sama. Saya juga merasakan hal yang sama dengan bapak-bapak. Saya juga menjadi curhatan tetangga desa saya. Saya juga menjadi tempat menangis tetangga-tetangga saya dengan berbagai drama di desa gitu ya Pak, sama saya juga merasakan Pak. Nah solusinya adalah yaitu tadi, kalau misalkan kita mengubah kebijakan kayaknya nggak mungkin Pak mengubah kebijakan, apalagi Pak Gubernur kita sudah mewanti-wanti, meworo-woro dan sebagainya. Bapak mungkin bisa melihat itu di medsos gitu ya. Mohon. Nah, sampai budak ke sekolah. Mohon, harus pisan Pak. Saya setuju sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak. Tapi sekali lagi kita hanya pelaksana kebijakan Pak. Kita tidak punya wewenang untuk menentukan kamu lulus atau tidak. Kita hanya bisa memantau dan mengarahkan. Sebentar Bu, jangan sepotong terus Bu. Kebijakan yang menghukum, kebijakan itu adalah keadilan yang kita buat. Itu kebijakan bisa dirubah dengan kebijaksanaan Bu. Saya juga ngerti tuh masalah kebijakan gituan mah. Jadi jangan selalu kaku dengan kebijakan. Ya. Itu kebijakan itu bisa dirubah asal tidak bertentangan dengan kebijakan yang kebijakannya itu bisa dijalankan asal bertentangan dengan kebijakan. Itu urusan hukumnya Bu. Terus kesalahannya penjabarannya di sini tepatnya sebagai apa? Apabila urgensi itu bisa Bu. Kami siap tanggung jawab, desa semuanya tanda tangan untuk jadi masalah, menjamin keselamatan sampai Jati 7. Ya. Namun kebijakan itu bisa diambil ketika kita sudah melakukan tahapan yang kedua ini Pak. Ya, tahapan yang kedua itu kan jalur prestasi. Saat ini kan tahap yang pertama pengumuman tahap 1 sudah selesai dan kita sedang melakukan proses daftar ulang. Kita akan melangkah ke tahap yang kedua. Nah, saat ini kita belum bisa mengambil kebijakan apapun atau kebijaksanaan apapun Pak. Gitu. Nah, aspirasi bapak-bapak tadi kita akomodir. Pak ya, kita akomodir. Tadi sudah saya katakan bahwa kuota kita punya 130. Insya Allah itu bisa menampung warga bapak-bapak yang
tertolak di tahap yang pertama tadi. Nah, itu sudah itu aja Pak intinya. Ya, gitu. Jadi kami ya berkumpul bersama dengan rekan-rekan, semua datang ke sini, klarifikasi pada langsung para kepala sekolahnya dan minta agar ada prioritas lah paling tidak untuk masyarakat Desa 7. Itu data berapa pelajar yang akan mendaftarkan di sini di wilayah Kecamatan Desa 7? Datanya sebetulnya penerimaannya 432. Hanya saja kan di sini kalau misalkan 30% pun hanya 155 untuk warganya itu masih nggak bisa kan. 30% harusnya ya bagaimanapun juga caranya yaitu kebijakan kepala sekolah dan para guru di sini lah yang atur untuk itu. Itu apa dalihnya pihak sekolah sehingga tidak meloloskan putra daerah yang akan sekolah? Dalihnya tadi itu tadi. Jadi dalihnya itu katanya karena apa domisili. Nah sebenarnya ada kesalahpahaman di domisili. Kalau menurut di sini domisili itu sama dengan zonasi. Kalau menurut kami sebagai para kepala desa, domisili itu ya otomatis kecamatan D7, berarti desa-desanya kecamatan D7, berarti itu domisilinya kan D7. Nah ini sebenarnya kesalahpahaman di situ. Jadi akhirnya itu domisili itu diganti dengan zonasi, ternyata hanya 2,5 km dari jarak SMA. Habis sama rentang aja Pak, 2,5 km